balasan atas sedekah. Akan mengurangi keikhlasan sedekah. Perlu dipahami, ikhlas itu adalah makom kedudukan. Mukhlisin, yaitu orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itu kedudukan langit 70 dalam tataran langit. Atau dalam hadis disebut langit 7. Jadi di bawah langit 70 itu ada pintu-pintu langit yang dijaga malaikat. Selama orang itu di hatinya masih ada iri dengki, hasad, ria, ujub, sombong, syirik, maka dia tak akan sampai pada langit 70. Jadi Allah akan mengangkat orang pada langit 70 kalau sudah bersih dari berbagai sifat tercela. Nah, bersih dari sifat tercela itu namanya ikhlas atau bersih, murni. Setelah masuk makom ikhlas, atau bersih dari sifat tercela, maka ketinggian ikhlas atau keikhlasan itu makin tak terbatas, sebagaimana tak terbatasnya langit. Sebelum orang mencapai makom ikhlas, maka tak ada balasan apapun dari amal seseorang, termasuk sedekah tak ada balasannya. Karena adanya balasan itu amal harus sampai kepada Allah dulu, baru dibalas oleh Allah. Lah sampai kepada Allah saja tidak, bagaimana akan dibalas Allah? SMS itu harus sampai kepada yang dikirimi SMS, baru akan dibalas oleh penerima SMS. Sampai di sini dipahami dulu. Lalu kalau sedekah tak ada balasannya dong. Makanya perlu nebeng kepada orang yang sampai. Atau kalau kita mau SMS gak punya pulsa, kan bisa pinjam HP orang yang punya pulsa untuk kirim SMS. Makanya perlu sedekah dititipkan kepada saya, lalu saya doakan, doa saya yang sampai kepada Allah, maka Allah akan mengijabah. Apalagi saya petugas yang diangkat oleh Allah secara resmi. Bukan saya hebat atau sakti, tapi ya memang keadaannya seperti itu, posisinya begitu. Saya diangkat oleh Allah sebagai penyambung sanad, penyambung doa orang-orang yang belum mencapai derajat ikhlas. Lalu bagaimana orang-orang yang bersedekah dan tak kenal saya? Semua amal kebaikan itu tak rugi, karena tetap akan dicatat malaikat pencatat amal kebaikan, jadi tetap akan dicatat sebagai amal kebaikan di buku catatan amal. Hanya saja tidak dibalas amal sedekah itu di dunia, karena tak sampai kepada Allah. Makanya saya mengajarkan agar orang sampai pada derajat ikhlas, agar amalnya bisa mendapat balasan Allah di dunia dan di akhirat. Mendapat balasan Allah di dunia karena bisa melewati 7 petala langit dan sampai kepada Allah, dan dicatat malaikat sebagai amal kebaikan agar mendapatkan balasan di akhirat kelak. Jadi amal sedekah bagi orang yang belum sampai ke langit 70, tidak ada balasannya di dunia. Karena belum sampai amal itu kepada Allah, karena untuk sampai kepada Allah, amal harus melewati 70 pintu langit. Ketika orang beramal lewat saya berdoa kepada Allah, karena sudah dekat kepada Allah, maka Allah membalas doa saya, maka amal sedekah lantas dapat balasan. Saya dekat kepada Allah itu bukan saya hebat, atau saya ahli ibadah. Tapi karena Allah mengangkat saya, memilih saya, itu hak prerogatifnya Allah. Sebagaimana Allah memilih Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain sebagai utusan. Jadi bukan karena saya hebat. Jadi jangan salah paham, itu kan bisa dibuktikan dari apa-apa yang dari saya. Misal air Zam-Zam, atau produk yang lain punya kekuatan penyembuh. Tak harus saya turun tangan sendiri. Nama saya saja bisa membuat semua gaib takut, itu bukan karena saya hebat, tapi ada Allah di belakang saya. Sedekah dalam hal misal membangun masjid dengan membangun majelis zikir toreko itu sangat berbeda. Jika kita membangun masjid maka amal sedekah jariah kita akan diganti Allah di akhirat kelak. Di surga kita dibangunkan Allah rumah. Tapi kalau sedekah membangun majelis zikir toreko itu seumpama menanam modal, buahnya akan kita petik di dunia ini, juga di akhirat nanti. Kita kok sedekah dalam membangun majelis zikir toreko. Pertama, ketika saya doakan dibalas 10 kali lipat, insya Allah akan dibalas Allah, rizki 10 kali lipat. Karena doa saya diijabah Allah. Kedua, ketika majelis itu sudah dipakai zikir, misal yang zikir 1000 orang, maka yang ikut membangun itu akan mendapatkan energi malaikat 1000. Semua dapat yang ikut sedekah. Walau yang zikir tidak ikhlas atau ketiduran di majelis. Karena apa? Karena yang dizikirkan bersanad kepada Allah cahaya langit dan bumi. Dan di dalam saya zikir itu Rasulullah. Pasti datang. Semua aulia pasti datang. Dan doa mereka akan secara otomatis mengalir kepada yang ikut sedekah. Ketika kita sudah bisa rogo sukmo, masuk ke alam gaib, butuh energi besar untuk ditakuti di alam gaib. Nah dari energi transferan orang-orang yang zikir, para aulia, para sahabat Nabi Rasulullah sendiri,
Menjadikan ruhani kita di alam gaib itu akan menyala terang benderang. Dan ditakuti di sana. Itulah kenapa ruh saya menyala terang benderang, menyilaukan ketika dilihat dengan mata batin, atau terawang, dan ditakuti bangsa jin, setan, iblis, siluman. Bukan karena saya rajin zikir, tapi karena sedekah saya membangun banyak majelis zikir, yang saya dapat transferan energi dari orang-orang yang zikir. Kenapa saya mengajak begitu getol dengan sedekah pada majelis zikir Torekoh? Karena saya sendiri telah mengalami akan manfaatnya sedekah, dari rizki dilancarkan Allah, sampai saya dianugerahi berbagai kedudukan oleh Allah. Dan ditakuti di alam gaib manapun. Bangun masjid dengan membangun majelis zikir Torekoh itu sangat berbeda. Jika kita membangun masjid maka amal sedekah jariah kita akan diganti Allah di akhirat kelak.